kuliah kedokteran. Sekarang itu kayaknya banyak polemik tentang kuliah kedokteran. Ada yang bilang katanya kuliah kedokteran tuh khusus bagi orang-orang yang mampu. Orang yang nggak mampu itu nggak bisa kuliah kedokteran, meskipun dia pinter. Nah, hari ini saya mau diskusiin hal tersebut dengan teman saya. Ada namanya, siapa namanya? Naufal Damas dari FK Universitas Hang Tuah Surabaya. Angkatan 2014. Angkatan 2014 ya. Jadi sebagai informasi aja nih, Naufal ini kemarin baru dilantik ya, jadi Sekjen ISMKI. Ya. Nah, mungkin bisa cerita dikit nggak ISMKI itu apa sih buat teman-teman yang belum tahu? Oke. Alhamdulillah kemarin itu minggu kemarin hari Jumat minggu kemarin ya, itu barusan saja dilantik sebagai Sekjen Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Nah, ISMK ini apa sih? Ya, ISMK ini sebetulnya organisasi kemahasiswaan, organisasi yang menaungi mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia. Tapi ketergabungannya memang senatnya, jadi BEM-nya. Jadi memang kita mengatasnamakan mahasiswa kedokteran Indonesia, tapi yang terhimpun adalah senat-senatnya. Jadi Presiden BEM Fakultas Kedokteran se-Indonesia tergabung ke kita. Ada sekitar 83 institusi sekarang yang jadi anggota tetap. Jadi istilahnya mungkin yang mempersatukan berbagai FK yang ada di Indonesia itu adalah ISMKI ini ya. Nah, sekarang nih saya mau cerita-cerita sedikit dengan Naufal. Kan ibaratnya sekarang masih koas kan ya? Masih koas. FK UHT ya. Nah, jadi mau cerita sedikit tentang biaya kuliah Fakultas Kedokteran. Iya. Saya dulu S1 itu masuk awal Fakultas Kedokteran itu tahun 2010. Saya asalnya dari Universitas Lambung Mangkurat yang ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dulu tahun 2010 saya ingat untuk SPP saya per semester itu dibayarnya kalau nggak salah ya sekitar 1,5 juta. Kalau nggak salah. Tambah mungkin ada iuran untuk orang tua mahasiswa segala macam berapa ratus ribu. Udah sama paling di awal ada uang masuknya lah untuk uang pembangunan dan lain-lain. Nah, tapi dengar-dengar kan katanya sejak tahun 2013 itu ada sistem baru ya yang UKT itu. Saya cerita dikit nggak UKT itu gimana sebenarnya? Oke. Memang sejak 2013 sistem pembiayaan kuliah di kedokteran itu di kedokteran dan yang lainnya juga sekarang di negeri itu pakai sistem UKT atau uang kuliah tunggal. Nah, jadi UKT itu sebetulnya menerapkan asas keadilan juga supaya yang kurang mampu bisa bayarnya nggak terlalu tinggi dan sebagainya. Nah, dibagi jadi 5 kategori. Kategori 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kategori 1 itu setahu saya di UNER ya. Kalau saya tahu tuh kalau nggak salah di UNER karena ada sepupu saya juga di UNER, di FK UNER itu kategori 1 tuh kalau nggak salah 500.000 paling murah. 500.000. Sampai paling mahal itu di kategori 5 itu sekitar kalau nggak salah 25 jutaan. 25 jutaan. Itu sekitar. Bervariasi ya antara universitas negeri, nggak mesti sama sekian. Nggak mesti sama. Jadi kategori satunya kalau UNER misalnya 500.000. Bisa jadi di yang lain mungkin nggak segitu. Jadi variasi. Apa yang menentukan suatu orang ini masuk ke golongan 1, 2, 3, 4, 5? Nah, itu dilihat dari keadaan ekonomi dari orang tua. Jadi apakah orang tuanya mungkin dua-duanya PNS, terus dilihat juga golongan berapa kalau memang PNS, terus keadaannya gimana, apakah orang tuanya misalkan tidak bekerja atau yatim piatu atau yatim atau seperti apa, itu yang jadi ini yang jadi pertimbangan masuk UKT golongan berapa. Iya. Mungkin nggak seseorang itu memanipulasi, misalnya saya orang tua saya misalnya PNS kedua-duanya, saya tergolong hidup mampu, tapi saya pengen ngakalin nih supaya masuk ke UKT golongan 1 biar lebih murah. Apakah mungkin hal itu terjadi? Mungkin aja sih sebetulnya, bisa aja. Misalkan memang ya apa yang mau dibuat sedemikian rupa ya. Misalkan orang tuanya yang tadinya kerja, misalkan swasta atau apa mungkin ya, pengusaha atau apa, dan penghasilannya memang ya cukup besar misalkan, ya sebetulnya bisa aja saya rasa bisa aja, sangat mungkin untuk diakalin bahwa mungkin orang tuanya penghasilannya segini dan sebagainya, sehingga
untuk bisa mendapatkan pembiayaan yang murah, UKT yang murah, sebetulnya bisa Mungkin aja. kalau ada orang yang berniat jahat, dia bisa manipulasi surat Bisa, miskin iya. segala macam, dia bisa untuk turun golongan supaya untuk kuliahnya lebih murah Bisa, itu tadi ya. bisa. Nah, itu kan untuk negeri. Sedangkan ada universitas swasta juga kan. Anda dari swasta. Kalau di swasta sistem pembayarannya gimana nih SPP-nya? Apakah ada UKT atau gimana? Kalau di swasta kita pakai sistem flat sih sebetulnya. Flat. setauku. Jadi memang kalau di swasta itu tidak. Jadi pertama pembayarannya adalah untuk uang gedung biasanya. Jadi uang gedung atau uang pangkal itulah biasanya disebut itu. Itu biasanya dibayarkan di awal. Ya, biasanya sekian ratus juta lah itu. Iya. Terus nanti baru per semester kita bayar lagi. Nah, per semester itu udah flat semuanya. Meskipun kamu mau sekaya apapun dan mungkin ini kaya maupun kurang kaya atau bagaimana, itu pas semuanya sama pembayarannya, semuanya sama. Nah, kalau di UHT sendiri ketika saya masuk tahun 2014 kemarin itu SPP saya itu udah cover mulai SPP, uang ujian, uang praktikum dan lain sebagainya itu 13.350.000. 13 jutaan 13 ya. jutaan segitu. Dari 2014 sampai sekarang masih segitu? Sekarang sudah naik. Sudah naik. Tapi kamu kena naik juga atau tetap 13 juta? Tetap 13 Jadi juta. sistemnya kalau di UHT itu ketika kamu masuk di situ kena SPP berapa sampai lulus akan segitu. Sampai lulus akan segitu. Jadi nggak ngikuti yang terbaru kamu naik. Kalau sekarang berapa tadi yang terbaru? Yang terbaru kalau nggak salah, semoga nggak salah ya, 28 juta kalau nggak salah. 28 juta. Jadi mungkin trennya kayaknya semua universitas emang agak naik ya SPP-nya, baik Trennya agak negeri naik, maupun trennya agak swasta. naik, iya. Dan swasta itu bervariasi ya, kalau misalnya di UHT tadi kan 13 terus yang terbaru 28, mungkin di swasta yang lain ada informasi nggak mungkin lebih mahal? Ada? Ada yang lebih mahal. Ada yang lebih mahal. Contoh saya bahas, kebetulan saya akrab juga karena sekjen ISMKI sebelumnya dari Trisakti. Iya. Saya banyak ngobrol juga terkait hal ini. Trisakti itu jadi kalau nggak salah dia itu nggak setiap semester sama pembayarannya. Kalau di UHT itu kan setiap semester ya udah segitu terus. Nah, kalau di Trisakti itu kalau ada yang pas semester yang kebutuhannya besar, itu otomatis SPP-nya mengikuti. Jadi selama kuliah itu paling tinggi SPP-nya itu bisa sampai 50 juta. Bisa sampai 50 Bisa juta. sampai 50 juta per semester. Jadi semesternya nggak flat gitu ya? Nggak Kayak flat, nah, bisa jadi naik. ngikutin semester ini berapa nanti beda-beda cerita dari teman saya yang dari Trisakti gitu. Nah, selain untuk SPP di FK tuh uangnya kepakai untuk apa aja sih? Kan masuk mungkin ada uang gedung ya. Uang gedung. Terus SPP terus apa lagi mungkin pengeluaran selama di FK? Uang beli buku pasti. Iya. Uang beli buku ya. Uang beli buku pasti. Terus tugas-tugas, kita ngerjain tugas, entah itu tugas pribadi, entah itu tugas kelompok, itu lumayan juga. Jadi kita harus kadang-kadang kan harus beli kertas lah atau beli apalah ini itu dan sebagainya. Setelah itu mungkin kadang-kadang itu kita kalau harus remedi, itu harus tambah bayar lagi. Nah, itu harus tambahan. Dan remedi itu sistemnya variatif banget. Setiap kampus itu variatif banget. Ada yang kalau masih pakai sistem SKS, ada yang per SKS-nya misalkan 100.000 atau berapa. Kalau nggak lulus berapa SKS berarti ya tinggal ngikutin aja, tinggal ngalihin aja. Ada yang flat misalkan ya tambahan-tambahan itu. Mungkin ya buku, kebutuhan tugas sehari-hari, terus sama kebutuhan dasar lah hidup lah ya, Mak. Kalau ujian untuk praktikum segala macam tuh ada biaya lagi? Kalau praktikum kita udah include sama SPP itu ya? Jadi lebih ke arah tadi untuk SPP sama mungkin pengeluaran tidak terduganya misalnya kayak remedial gitu. Kisarannya berapa sih satu semester mungkin pengeluaran tidak terduga itu? Satu semester ya? Satu semester, ya itu satu semester itu kan 6 bulan. Satu semester 6 bulan. Karena kita sekarang sistemnya sistem blok, sistem blok itu, satu blok itu kadang-kadang diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Iya. Jadi katakanlah kalau 6 bulan ada 6 blok, ya 5-6 blok lah yang harus diselesaikan. Nah, kalau satu blok itu kita harus misalkan remedi. Dari remedi satu blok aja misalkan kita habiskan uang katakanlah 500.000 untuk satu blok. 500 kali 6. 5 kali 6 udah 3 juta. 3 juta tambahin 3 juta. Belum yang buku nanti. Belum nanti per blok itu kan beda-beda.
per blok nanti kita harus beli buku baru lagi atau apa, atau enggak modul lagi dan sebagainya. Jadi mungkin kisarannya ya satu semester nambahnya 5 jutaan lah. 5 jutaan ya, lah. Udah hampir berapa persen, 20% dari SPP-nya, jadi lumayan juga nambahnya. Nambahnya lumayan juga 5 juta. Nah sekarang kan tadi udah tahu cerita tentang biayanya ini lumayan mahal nih. Nah sekarang ada nggak sih untuk beasiswa untuk program Fakultas Kedokteran? Yang Naufal tahu gimana nih? Untuk yang negeri gimana, swasta gimana? Mungkin dari negeri dulu deh. Nah inilah yang sebetulnya jujur dari saya, ini juga yang sebetulnya pengen YSMKI perjuangkan juga. Jadi karena saya pribadi sih mikir gini, miris juga, agak sedih juga, karena SPP kedokteran ini lama kelamaan tambah naik terus. Iya. Dan seolah-olah sekarang tuh udah nggak masuk akal kadang-kadang. Ya entah itu nanti mungkin punya alokasi masing-masing lah per institusi ya. Untuk buat apa? Buat apa. Tapi itu kalau kita yang dari luar, dari permukaan gini lihat tuh ada yang sampai 50 juta, 30 juta, 40 juta itu, wah. Mulai dari orang tua ya misalkan mau berpikir aja mau nyekolahin anaknya untuk kedokteran tuh berpikirnya 2 kali, 5 kali, 10 kali gitu loh. Iya. Punya nggak saya biaya untuk nyekolahin anak saya dan lain sebagainya. Kalau memang mau punya itu ya harus dipersiapkan, harus jauh-jauh hari dan bertahun-tahun untuk nyelengi mungkin ya. Jadi saya pengen ngilangin stigma itu sih sebetulnya. Kalau kuliah kedokteran tuh bisa buat bisa semua orang untuk siapapun, selama dia mampu. Selama dia memang punya kemampuan, maksudnya punya, ya dia pinter, dia tesnya lulus dan lain sebagainya, sesuai kriteria, harusnya dia bisa masuk gitu loh, tanpa harus terkendala masalah pembiayaan. Iya. Nah, dan sekarang itu beasiswa, kalau saya lihat beasiswa untuk kedokteran itu masih belum banyak, masih belum banyak. Kalau di negeri yang saya tahu itu ada bidik misi. Bidik misi itu memang setahu saya mulai mengcover uang SPP sampai memberikan uang biaya hidup, uang saku sampai tambahan. Biaya hidup. Jadi biasanya tambahan itu kan untuk biaya hidup plus mungkin uang buku, uang apalah, uang tugas dan sebagainya. Jadi ada tambahan itu. Besarannya mungkin berapa? Udah tahu mungkin untuk SPP misalnya UKT-nya misalnya 10 juta kan di cover. Kemudian untuk biaya hidup dan lain-lain. Kalau nggak salah tambahan biaya hidupnya 1,5 juta deh. 1,5 juta ya. Itu per apa? Per bulan? Per bulan. Per bulan ya. Per bulan 1,5 juta. Ya lumayan sih per bulan 1,5 juta untuk makan, untuk mungkin beli kebutuhan yang lain ya. Terus? Lumayan. Nah, terus untuk swasta. Nah ini yang terutama untuk swasta. Untuk swasta tuh masih sangat kurang. Masih sangat kurang dan padahal kalau kita lihat universitas di Indonesia ini, Fakultas Kedokteran ya, ini lebih banyak swastanya daripada negerinya kalau di Indonesia ini. Iya betul. Sekarang itu total ada dari data yang dari Dikti ya, Fakultas Kedokteran di Indonesia sekarang ada 90. Ada 90. Iya. Nah itu hampir 80%-nya itu swasta. 80% swasta. Jadi yang negeri masih sedikit dan animo masyarakat yang ingin kuliah di kedokteran ini masih sangat luar biasa banyak gitu kan. Nah dan di swasta sendiri kalau saya lihat itu untuk penyediaan beasiswanya masih kurang. Nah jadi terutama dari institusinya masing-masing ya, dari institusinya masing-masing. Nah harapannya sih harusnya dengan meningkatnya uang SPP ini institusi juga tuh bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu lah secara pembiayaan sehingga bisa tetap bisa masuk di kedokteran. Selama ini jadi kalau yang swasta beasiswanya dari mana biasanya? Kalau yang swasta beasiswanya kadang-kadang ya dari perusahaan, ada beberapa. Kalau nggak gitu dari beberapa saya tahu tuh ada dari Kementerian Agama, terus ada dari yayasan di institusinya itu sendiri. Ada beberapa, memang nggak semuanya institusi yang nggak menyediakan beasiswa nggak. Ada beberapa institusi juga yang sudah mulai
apa ya, punya kesadaran lah, aware untuk bisa memberikan beasiswa pada orang-orang yang kurang mampu. Jadi nggak semua FK swasta itu ada beasiswanya, tergantung institusinya. Lebih banyak kayaknya yang enggak ya mungkin. Lebih banyak yang enggak. Kalaupun mengcover, apakah dia mengcovernya full atau mungkin setengahnya? Nah, dari hasil survei saya, tanya ke presiden-presiden BEM Fakultas Kedokteran ya, itu dari hasil survei itu memang masih sangat sedikit yang bisa mengcover semua. Yang bisa mengcover semua kebutuhan ini ya, mulai dari SPP maupun mungkin memberikan biaya hidupnya ya, itu masih dikit, paling cuma berapa persen ya, paling 2% lah dari 2%. 2%. Jadi banyak yang masih nggak ada, banyak masih yang nggak ada, dan kadang-kadang itu beasiswanya bukan harusnya beasiswanya itu kan mulai dari penyaringan di awal. Pada saat tes, oh anak ini tesnya lulus nih, tapi ternyata secara ekonomi nggak mampu. Maka dari itu, oh ya patut diberikan beasiswa. Nah kadang-kadang nggak, beasiswa itu menurut saya kurang tepat sasaran. Jadi pertama nggak dilihat dari faktor ekonominya, pokoknya dia masuk, ternyata setelah di kuliah itu dia berprestasi, baru dia dapat tambahan insentif. Jadi kalau yang gitu. Apes dia mampu tapi nggak dapat beasiswa, dan dia dari orang yang ekonominya kurang mampu, ya dia harus mencari uang untuk nutupin. Jadi kalau untung-untungan ya sebenarnya, bukan dari awal dia udah dijamin, tapi harus masuk dulu baru tahu beasiswanya. Nah, gitu. Beasiswa ini biasanya syaratnya rata-rata untuk orang yang tidak mampu ya, kalau yang bidik misi. Bidik misi harus orang tidak mampu. Harus orang tidak mampu. Kalau beasiswa lain syaratnya juga itu, atau ada mungkin syaratnya mungkin lebih ke arah kemampuan intelektual? Iya, kemampuan intelektual juga. Kemampuan intelektual juga, dan syarat mutlaknya tuh yang nggak mampu sih. Harusnya yang mendapatkan beasiswa itu orang yang nggak mampu harusnya. Nah, berarti apakah ada nih mungkin fraud yang terjadi, mungkin kebohongan, mungkin bisa nggak sih seseorang yang ternyata dia mampu tapi dia pengen aja dapat beasiswa, uangnya mungkin dipakai untuk hal-hal yang bukan untuk pendidikan? Apakah itu mungkin terjadi ini? Sepengetahuan Noval gimana? Ya, saya berusaha jujur ini karena apa ya, gejolak batin juga sih, gejolak batin juga, kadang sedih juga, dan tapi saya tahu sebetulnya ada fraud yang terjadi juga. Jadi kadang-kadang beasiswa bidik misi itu ya karena saking orang ini pingin dapat beasiswa dan menghemat lah ya, padahal sebetulnya dia mampu, tapi dengan segala cara yang dipakai, ya saya nggak nyebut merek ini, ada oknum-oknum, ya oknum lah, oknum, dan saya tahu dan memang cerita sendiri ke saya, dan itu memang sampai segitunya. Jadi sampai ya yang itu kan yang menjadi syarat itu kan harus mengantongi syarat. Kalau setahu saya itu bidik misi itu kan harus dapat surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, terus harus menyertakan slip gaji orang tua, terus harus kalau ada ya, kalau selanjutnya tagihan listrik per bulannya, kayak gitu, rekening listriknya kayak gimana, terus foto rumah itu tuh disurvei loh, bidik misi itu disurvei, bener-bener disurvei, didatengin asesornya itu untuk lihat. Nggak hanya cukup kita ngirim foto ini rumah kita, enggak, jadi bener-bener tuh dicek nih bener rumahnya, dicek bener ini rumahnya apa enggak. Tapi ya menurut saya kalau orang memang mau niatnya jahat ini sih pasti 1001 cara juga diharapkan. Iya, 1001 cara pasti bisa aja. Dan itu memang terjadi. Yang tadinya itu yang rumahnya sendiri yang segitu bagusnya, ini ternyata pakai foto rumah neneknya. Jadi tinggal di sana dulu sementara. Gitu. Ngakunya tinggal sama neneknya di sini gini. Jadi ya gitulah. Tapi kalau saya sih nggak sampai hati sih. Kalau memang mampu ya inilah kita untuk bisa bayar, karena kita di situ makan hak orang lain lah. Akibatnya kan jadi orang-orang yang beneran nggak mampu jadi nggak dapat jatahnya, atau terkurangi kuotanya karena ada mungkin oknum-oknum yang memanfaatkan beasiswa itu tadi ya. Tapi memang ada mungkin ya beberapa orang mungkin ya. Ada.
Jadi sebenarnya kembali ke pertanyaan awal, sebenarnya bisa nggak sih orang dengan latar ekonomi yang kurang berkuliah di kedokteran sampai lulus dengan biaya yang bombastis tadi kan kuliah kedokteran itu? Menurut Novel gimana? Kalau tanpa beasiswa? Iya. Kalau tanpa beasiswa berat sekali. Berat karena kuliah kedokteran ini kan nggak hanya 3,5 tahun 4 tahun, tapi kan kalau yang perlu diketahui kedokteran ini kan panjang kan pendidikannya. Preklinik 3,5 tahun, terus nanti koas 2 tahun, terus nanti ada ujian lagi. Belum nanti ujian harus kompre dan lain sebagainya, kompre harus bayar lagi, ujian dan lain sebagainya, tryout, persiapan belajar. Belum sekarang tuh kalau teman-teman sekarang tuh kan kalau mau menghadapi UKMPPD atau ujian nasional kompetensi kedokteran ini kan harus les dan sebagainya. Sekarang belum lagi nanti harus setelah itu internship panjang banget dan pembiayaannya memang besar. Dan orang yang katakanlah ekonominya yang kurang mampu tanpa beasiswa pasti nggak bakal bisa sih. Tapi kalau dengan beasiswa masih mungkin. Jadi misalnya ada orang dengan ekonomi yang kurang, masih mungkin nggak untuk lulus FK, masuk FK sampai lulus bertahan? Harusnya iya. Harusnya iya. Karena ada beasiswa yang memang bisa mengcover full ya. Walaupun mungkin ada kekurangan dikit ya, karena kan kadang banyak biaya yang nggak terduga selama di FK ya. Iya. Ya mau nggak mau dia harus dapat beasiswa kalau memang ya gimana lagi kalau misalkan dia kurang mampu. Terus secara kemampuan memang intelijensi dan lain sebagainya, kemampuan untuk di kedokterannya mampu, tapi hanya gara-gara masalah pembiayaan akhirnya nggak bisa masuk. Ya gimana? Nah tadi kan udah cerita kalau memang mungkin masalahnya sekarang itu beasiswa itu nggak begitu banyak. Sekarang gimana sih solusinya supaya mungkin banyak teman-teman yang masih SMA yang berasal dari ekonominya agak kurang orang tuanya, supaya dia bisa masuk ke kedokteran karena dia mungkin memiliki passion yang besar ingin jadi dokter. Sekarang solusinya gimana sih? Apa yang harus dipersiapkan dan juga mungkin apa yang harus diperhatikan oleh orang-orang mungkin supaya orang-orang tersebut yang memang ingin kuliah dokter bisa masuk? Mungkin dari institusinya dulu ya yang pertama ya. Terutama yang swasta sih terutama yang swasta. Cobalah kita kasih kesempatan, kasih kuota untuk teman-teman memang yang masalah pembiayaannya terganggu, nggak mampu. Jadi nggak hanya kita menaikkan SPP terus, tapi kita tidak berpikir bahwa di luar sana tuh ada orang yang sebetulnya passionate untuk di kedokteran dan memang mampu secara kemampuan, tapi terkendala biaya. Nah, dan karena nggak semua itu teman-teman yang pinter itu juga mungkin orang-orang akan berpikir kan, mungkin orang-orang akan berpikir bahwa ya kalau pinter kenapa nggak masuk negeri aja kan gitu. Itu kan pasti polemik. Makanya salah sendiri masuk swasta, kenapa nggak masuk negeri? Salah sendiri nggak masuk negeri kan. Padahal harusnya di negeri dia bisa dapat UKT yang murah. Nah kan karena memang melihat faktor ekonomi itu tadi. Ya tapi nggak memungkiri orang yang pinter pun itu ya karena faktor apa kita nggak tahu lah. Itu udah di luar kendali kita. Kadang-kadang juga nggak masuk di negeri gitu. Dan nggak sedikit, banyak loh, banyak. Dan ya pelariannya kemana lagi? Kadang-kadang ya kalau nggak ke negeri, mereka coba lari untuk fakultas lain atau mungkin tetap FK tapi swasta. Nah, tetap di FK di swasta. Ini biasanya kalau anak yang udah passionnya di FK, pengalaman itu pasti teman-teman ya pasti bakal berjuang terus untuk berjuang untuk tetap kuliah di fakultas kedokteran. Meskipun itu akhirnya dia di swasta gitu. Dan maka dari itu ya kita harus memberikan kesempatan pada orang-orang yang seperti itu, yang pinter tapi dia masalah pembiayaannya masih kurang. Nah itu ya institusi harapannya mengalokasikan dana lah untuk memberikan beasiswa ya
jangan hanya beasiswa inilah, kalau bisa jangan hanya beasiswa SPP aja, tapi coba kita berikan beasiswa untuk ini juga, untuk biaya hidupnya. Ya itu tadi kan kita di awal hitung-hitung bahwa tambahan biaya itu kan sekitar 20% dari SPP kan, sekitar 5 juta per semester. Nah itu dan harapannya di sini maksudnya nanti karena saya ininya di ISMKI, saya juga menghimbau kepada presiden-presiden BEM Fakultas Kedokteran untuk bisa ya coba mengadvokasikan ini kepada pihak dekanat atau pihak yang berwenang lah di institusinya siapa, untuk ya marilah kita alokasikan ini, kita sadari sama-sama. Jadi jangan sampai ya itu tadi stigma bahwa wah yang bisa kuliah di kedokteran ya hanya yang kaya-kaya aja, yang punya banyak uang aja. Jangan jadi nggak begitu gitu loh. Mari kita sama-sama itu hilangkan stigma itu. Nah, itu. Kalau dari Naufal sendiri, dari teman-teman kan di FK swasta kuliahnya ya. Nah kalau ngelihat mungkin dari teman-temannya atau mungkin di adik tingkatnya, ada nggak sih mungkin dari yang orang mungkin kalangan tidak mampu, gimana cara dia menanggulangi problem itu? Ada nggak mungkin dari temannya mungkin? Dari teman-teman ya? Iya. Dari teman-teman tuh ya mau nggak mau mereka akhirnya mengajukan sih, mengajukan proposal gitu bahwa ya mereka dari keluarga nggak mampu, bahwa mereka ada kendala di biaya, ya sehingga dapatlah uang insentif kecil-kecilan gitu, meskipun setahu saya nggak sampai full juga, Tapi dapat keringanan paling nggak ya? Keringanan. Tapi kalau di UHT sendiri, di kampus saya sendiri itu karena basicnya kan angkatan laut, tentara. Jadi kalau yang orang tuanya angkatan laut itu memang ada potongan SPP. Jadi memang kalau yang orang tuanya angkatan laut. Tapi kalau yang enggak itu ini, ya itu tadi, kalau dia berprestasi, IPK-nya di atas 3, sekian, kalau nggak salah harus di atas 3,7 apa 3, berapa ya, tinggi pokoknya ininya standarnya, dan itu setiap semester dapat insentif. Tapi kalau IPK-nya turun, nah itu cabut pasti. Dicabut ya. Jadi bebannya cukup berat juga ya. Bebannya cukup berat juga. 3,7 lumayan. Dan itu solusi yang pertama ya tadi ya, untuk ya institusinya harapannya kita sadari sama-sama menyediakan. Terus mungkin dari pihak perusahaan swasta, lembaga ataupun siapapun, atau dari kementerian atau apa ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau apa mungkin yang berhubungan dengan ini, atau Kemendikbud atau apa, bisa memberikan beasiswa juga ya, nggak hanya untuk teman-teman negeri juga, tapi untuk teman-teman swasta yang berkuliah di swasta tapi memang berprestasi, sehingga memang mereka bisa tercover pembiayaannya. Dan ya perusahaan-perusahaan swasta itu kan juga punya CSR kan, social responsibility itu kan ya inilah, coba dialokasikan juga untuk mahasiswa untuk berkuliah. Ya nggak hanya kedokteran aja sih, ya entah itu mau memberikan beasiswa untuk mahasiswa jurusan apapun, saya rasa itu niatnya udah baik di situ. Karena memang kan dokter ini kita tahu sekarang pemerataannya itu masih sangat kurang di Indonesia ya. Jadi harapannya mungkin kalau ada pihak instansi-instansi terkait yang mungkin masih kekurangan dokter, mungkin bisa menyediakan, mungkin mengalokasikan dana untuk mau mencari orang yang bisa dikuliahkan kedokteran sampai selesai dan bisa mengabdi kembali. Betul, gitu ya. Karena masalah sekarang kan pemerataan memang ya. Pemerataan. Nah itu yang bisa mungkin mengikat ya, yang mengikat. Yang saya tahu juga beberapa daerah itu memang punya beasiswa ini putra daerah. Nah, beberapa dari putra daerah. Itu dari Papua kalau nggak salah ya, Per? Dari Papua ada, terus dari NTT dan sebagainya itu. Bahkan saya sendiri dari Bojonegoro. Saya aslinya dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro setahu saya ada juga. Jadi beasiswa putra daerah gitu memang dibiayai sama bupati untuk bisa ya kuliah. Tapi nanti kan tetap pasti kan ada konsekuensinya kan, ada ikatan, ada timbal baliknya gitu lah. Nah, ya mungkin itulah supaya mereka disekolahkan berhasil jadi dokter misalkan ya, untuk memenuhi masalah pemerataan itu juga akhirnya bisa kembali lagi ke daerahnya masing-masing. Nah itu
Itu mungkin ada ya 3 solusi itu, dari institusinya atau dari lembaga atau kementerian ataupun pihak perusahaan. Dan yang ketiga dari pemerintahan ini, pemerintahan daerahnya. Nah, pemerintahan daerah untuk putra-putra daerah. Untuk putra-putra daerahnya. Jadi udah terjawab ya, apakah orang dengan ekonomi yang kurang bisa kuliah kedokteran? Mungkin bisa asal menggunakan beasiswa ya. Tapi itu dengan banyak cerita di balik beasiswa tadi, ada mulai fraudnya tadi. Ya, ini nih untuk yang mungkin nggak beasiswa tuh, tapi saya rasa bakal berat banget sih perjuangannya. Perjuangannya bakal berat banget. Maksudnya mungkin kalau bayangan saya tuh mungkin mereka bakal ya inilah banting tulang sana sini, mungkin jualan lah atau apalah. Ya tapi susah juga. Paling berapa sih dari hasil mereka, mungkin kadang-kadang part time job lah ya, part time job kayak gitu. Dan waktunya nggak bisa maksimal karena kan kuliah kedokteran dan koas nanti kan ada. Itu. Kuliah kedokteran sekarang itu apalagi dengan sistem blok itu sekarang dituntut memang ya belajar dan lebih cepat selesai kan, biar lebih cepat selesai, mandiri dan lebih cepat kalau nggak salah ya, kalau sekarang tuh mereka pengennya. Jadi koas juga kalau nggak salah lebih banyak dipotong-potong durasinya karena ngejar supaya bisa cepat kan ya. Ya itu meskipun tanpa beasiswa tetap berat, ya. Oke. Jadi mungkin itu tadi udah cerita tentang masalah biaya kedokteran sama beasiswa. Kalau dari ISMKI sendiri nih mungkin ada program-program nggak untuk kedepannya, apa untuk masalah pembiayaan ini? Kalau dari ISMKI, dari kita sebetulnya pengennya juga pengen memberikan beasiswa. Sudah saya coba untuk bisa pendekatan ke lembaga-lembaga ataupun perusahaan, kita kerjasama supaya bisa menyediakan beasiswa ya nggak usah banyak-banyak lah. Berapa, jadi mungkin dari yang mahasiswa kedokteran yang dia pinter dan punya prestasi tapi ternyata memang kurang mampu, ya kita coba fasilitasi untuk bisa dapat beasiswa. Tapi ya dengan nanti ya syarat dan ketentuannya nanti gimana lah nanti. Masih digodok ya program ini? Masih digodok, tapi kita pengen banget ISMK itu bisa menyediakan beasiswa itu untuk mahasiswa kedokteran. Iya, benar, karena kan tadi kan udah cerita kan FK swasta itu mendominasi ya sekarang 80%. Jadi memang biayanya lumayan, sedangkan animo masyarakat itu untuk kedokteran semakin lama semakin banyak. Banyak juga, masih banyak. Saya juga heran sih sebetulnya. Kenapa? Mungkin ya salah satu faktornya mungkin karena orang tua melihat bagaimana dokter, citra dokter di masyarakat, bagaimana salah satu pertimbangan juga, atau mungkin ada juga memang passionnya yang ingin jadi dokter karena ngelihat bagaimana dokter itu pekerjaan dan lain-lain ya, siapa yang tahu ya. Ya, patut disyukuri lah. Patut disyukuri. Masih banyak yang berminat untuk jadi dokter. Oke, mungkin itu aja kita bicara tentang masalah beasiswa dan biaya. Harapan tadi kami ke depan sih memang pemerintah dan instansi-instansi terkait mau membuka matanya untuk membantu mungkin orang-orang yang memang memiliki kemampuan berlebih untuk bisa kuliah kedokteran tapi terhambat masalah ekonomi. Bisa menjembatani hal tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih ya Naufal udah mau sharing tentang hal ini. Ya, sama-sama. Ditunggu lagi mungkin kita lain waktu bisa ngobrol dan gebrakan terbaru di SMKI. Amin.